Halo sahabat Lingkar Madani dan para pegiat non-profit. Tahun 2025 baru saja berakhir. Maka persiapan berikutnya adalah melaporkan PPh Badan tahunan. PPh Badan tahunan tahun 2005 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini PPh Badan akan dilaporkan pada aplikasi Kortek. Apa yang harus dipersiapkan? Ada 4 dokumen yang mesti teman-teman siapkan supaya bisa melaporkan PPh Badan di Kortek dengan mudah. Sudahkah organisasimu siap lapor PPh Badan 2025 di Kortek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Lingkar Madani, salam kenal ya, aku Dea, selaku fasilitator yang akan menemani Sobat Lingkar Madani untuk belajar dan berproses selama 2 jam ke depan. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman nih Sobat Lingkar Madani sudah bergabung di dalam ruang Zoom ini. Aku mau tanya dulu nih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung hari ini, bagaimana kabarnya? Mungkin boleh di kolom chat sampaikan reaction-nya, kabarnya gimana di momen awal puasa hari ini ya, dan mungkin hujan juga nih di beberapa daerah, teman-teman. Boleh disampaikan nih kabarnya gimana sih di pagi hari ini? Oke, aku coba lihat sudah bergabung ya teman-teman peserta sekitar aman. Oke deh. Aku berharap semoga teman-teman hari ini sehat semua ya dan bisa semangat serta fokus juga untuk nantinya kita belajar bareng-bareng nih gitu ya selama 2 jam ke depan gitu. Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan belajar bareng berproses bersama tentang apa sih gitu ya, tentang sudahkah teman-teman nih organisasinya siap lapor PPh Badan 2025 di Kortex gitu? Mungkin banyak yang masih bingung atau nanti bakal banyak pertanyaan ya ke trainer kita di pagi hari ini gitu. Jadi boleh banget dimanfaatkan momen webinar kita kali ini untuk tanya-tanya langsung nanti ya ke trainer kita. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya juga mau menyampaikan sedikit ya tentang gambaran dari kegiatan kita akan ngapain aja. Jadi, untuk pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Pena Bulu melalui program Lingkar Madani dan didukung oleh The David and Lucille Packard Foundation yang dirancang untuk membantu teman-teman nih memahami PPh Badan secara komprehensif, mulai dari konsep dasar, sampai nantinya gimana sih menyusun kertas kerja PPh Badan, seperti itu. Dan pelatihan ini juga diharapkan nih nanti teman-teman semuanya mampu meningkatkan kesiapan dan ketepatan pelaporan PPh Badan di organisasinya masing-masing gitu. Dan memperkuat juga nih tata kelola keuangan yang patuh dan akuntabel, seperti itu. Nah, teman-teman sebelumnya juga sudah bergabung ya di grup WhatsApp yang sudah kami buat dan sempat diinfokan juga ya untuk menyiapkan beberapa dokumen gitu ya yang mungkin nanti bisa akan kita bahas di sesi hari ini. Mungkin boleh dibantu share screen ya teman-teman untuk check in Mentimeternya. Sudah belum direview sama SPV-nya? Oke, nanti mungkin kita harus menunggu ya. Terus semoga segera bisa di-review. Ini untuk nanti trainernya ngebahas nih, kira-kira poin-poin apa sih yang mungkin teman-teman perlu tahu gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya juga izin menyampaikan panduan teknis ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Tadi teman-teman sudah berhasil ya untuk join Zoom-nya. Apakah ada yang terkendala sebelumnya? Mungkin nanti bisa disampaikan juga ya kendalanya via grup WhatsApp gitu. Mungkin kesulitan akses atau gimana itu boleh banget disampaikan. Terus juga untuk yang belum rename display name Zoom-nya ya, formatnya nama lengkap dan organisasinya gitu. Ini contohnya sudah ditampilkan juga, contohnya Deva Yohana dari Lingkar Madani. Nah, teman-teman juga wajib untuk menyalakan kamera ya teman-teman saat pelatihan berlangsung biar interaktif nih meskipun kita ketemunya via Zoom tapi aku bisa melihat wajah-wajah penuh semangatnya teman-teman pagi hari ini gitu ya.
Dan untuk mikrofonnya juga bisa dipastikan dalam keadaan mute ya ketika tidak berbicara. Dan bisa dicek-cek juga, takutnya nanti pas mau ngomong mikrofonnya belum berfungsi dengan baik nih gitu ya. Boleh sambil dicek juga. Nah, jika nanti mau bertanya, teman-teman boleh menggunakan fitur raise hand ya, atau disampaikan di chat room. Nanti akan dibantu bacakan juga ya ke trainer gitu. Dan diharapkan teman-teman juga aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan nanti akan ada tugas kelompok juga. Dan teman-teman juga tidak diperkenankan ya untuk melakukan aktivitas lain yang mengganggu jalannya pelatihan dan mungkin kalau ada yang sedang tidak berpuasa, boleh juga disiapkan snacknya ya. Takutnya nanti ngantuk nih atau nggak fokus gitu ya. Nah, terus juga dilarang membagikan tautan link Zoom ini tanpa izin panitia ya ke pihak-pihak lain. Dan teman-teman juga wajib mengerjakan tugasnya nih nanti yang diberikan secara tepat waktu gitu. Dan kalau ada kendala teknis, bisa juga diinformasikan misalkan mic-nya bermasalah atau slide yang nggak kelihatan gitu ya, boleh disampaikan melalui kolom chat atau bisa kontak panitia juga ya melalui grup WhatsApp gitu. Dan diharapkan teman-teman juga menggunakan perangkat dan koneksi internet yang memadai ya, biar lancar nih dan ilmu-ilmunya bisa diserap dengan baik seperti itu. Dan pastikan juga mungkin kondisi ruangannya yang kondusif biar bisa terdengar dengan jelas ya penjelasan-penjelasan dari trainer kita. Dan diharapkan juga teman-teman berkomitmen penuh ya untuk hadir gitu ya karena rekan-rekan yang akan mendapatkan sertifikat itu syaratnya mengikuti seluruh rangkaian pelatihannya nih sebanyak 3 sesi dan mengerjakan tugas gitu. Jadi kalau nanti nggak ngerjain tugas nggak bisa dapat sertifikat seperti itu. Dan nanti juga dari tim panitia akan ada presensi ya. Ini acak random akan di screenshot. Jadi dipastikan teman-teman sudah on cam dan display name-nya juga sudah disesuaikan. Seperti itu dan bagi rekan-rekan yang belum terbiasa untuk menggunakan Zoom, nanti juga bisa sambil lihat-lihat tutorial ya. Semoga sih aman semua ya. Seperti itu. Oke, nah aku lihat ini sudah lumayan banyak nih yang bergabung ya teman-teman. Mungkin kita bisa foto bareng dulu nih ya, mumpung masih semangat ya pagi-pagi gitu ya. Kita bisa coba apa namanya on cam sebentar yuk teman-teman. Kita foto bareng. Takutnya nanti udah kesiangan sudah nggak kondusif gitu ya. Boleh kita on cam dulu, kita foto bareng. Yuk, aku udah lihat Mbak Rukmi, Mbak Aziza, Mbak Rasnini, Mas Hadi, Mas Dwi sudah bergabung dan sudah on cam juga. Yang lainnya ditunggu ya untuk. Oh, oke, kalau ada trouble, oke, nggak apa-apa, Mbak Ika. Nah, kita coba uh, uh, tag screenshot dulu nih yang sudah on cam yuk. Oke, aku kasih aba-aba ya. Boleh gaya bebas ya, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita sudah foto nih. Semoga semangatnya masih terjaga ya sampai akhir sesi nanti. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, apa namanya? Aku mau ada sedikit pretest dulu gitu ya untuk eh, mengetahui lebih dalam sih gimana teman-teman memahami tentang PPH Badan ini. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa mengisi ya, akan dibantu share screen juga sama tim dari Lingkar Madani dan nanti boleh diisi gitu. Nah, ini nanti bisa jadi gambaran juga nih setelah pelatihan kira-kira apakah pengetahuannya sudah bertambah, apakah jadi makin paham gitu ya tentang PPH Badan ini seperti itu. Mungkin boleh dibantu share screen ya untuk tim terkait pretestnya. Oke, sambil kita tunggu mengisi pretestnya dan semoga nanti yang tadi aku sampaikan banyak ilmu baru nih yang teman-teman dapatkan di hari ini gitu ya. Nah, karena pretestnya udah kita kerjakan bareng-bareng tadi,
Aku sekarang mau langsung kenalin nih trainer dan co-trainer kita hari ini. Kebetulan sudah bergabung juga nih tadi dan ikutan juga ya tadi pretestnya gitu. Nah, di sini ada Mas Hadi Prayitno dan ada Mas Dwi Wantoro. Nah, mungkin aku mau kenalin dulu satu persatu ya. Pertama ada Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Halo Mbak Dea. Halo, halo. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Agak ini cuaca Alhamdulillah. mendung ya, hujan Mendung. sesekali. Iya. Hujan Tadi deras kah, sempat Mas? hujan berhenti Sempat ya hujan. gitu. Oh, enaknya tidur ya, Mas. Sebenarnya kalau hujan-hujan tuh ya. Tapi Benar. tetap semangat nih, Mas Hadi mau berbagi ilmunya nih sama kita hari ini ya. Siap. Oke, nah aku mau kenalin sedikit nih Mas Hadi gitu ya. Mas Hadi merupakan Finance Management Consultant gitu ya untuk NGO gitu kan ya. Terus juga udah berpengalamannya 25 tahun nih teman-teman di bidang audit, akuntansi, dan manajemen keuangan gitu ya. Khususnya untuk organisasi masyarakat sipil dan proyek-proyek donor juga gitu. Mas Hadi ini merupakan lulusan dari STAN, jadi nggak kaleng-kaleng nih ya, pastinya udah jago banget. Dan udah memperoleh gelar juga Chartered Accountant sejak 2019 gitu. Nah, Mas Hadi juga pernah nih menduduki berbagai posisi strategis sebagai auditor juga pernah, manajer keuangan. Jadi urusan keuangan-keuangannya udah paling jago nih Mas Hadi nih. Dan baik di apa namanya yang NGO nasional maupun internasional juga. Dan saat ini Mas Hadi aktif ya Mas ya sebagai narasumber, terus juga trainer, fasilitator dan konsultan juga nih ya untuk apa namanya pengelolaan keuangan kapasitas pengelolaan keuangan lembaga-lembaga gitu ya, organisasi non profit gitu. Jadi teman-teman nih udah jagoannya udah kita hadirkan di sini, teman-teman jangan ragu ya untuk tanya-tanya nanti nih sama Mas Hadi gitu. Nah, ada juga satu lagi teman-teman aku sekalian kenalin ada Mas Dwi, sudah join juga nih Mas Dwi, kita sapa-sapa dulu. Halo Mas Dwi. Halo Mbak. Nih Mas Dwi. Halo halo Mas Dwi, Halo. gimana kabarnya hari ini? Baik Mbak. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Hujan juga kah Mas Dwi di rumahnya? Oh enggak Mbak. Kebetulan di sini cuaca mendung aja Mbak. Oh, mendukung aja. Oke, oke. Jadi masih semangat ya, Mas ya, untuk Masih. berbagi ilmu nih ke teman-teman di hari ini ya. Iya. Gitu. Aku kenalin juga sekalian nih tadi Mas Hadi, sekarang Mas Dwi nih. Kita udah hadirkan dua jagoan-jagoan kita di hari ini. Ada Mas Dwi Wantoro ya, bisa akrabnya disapa Mas Dwi. Dan Mas Dwi juga sudah berpengalaman sekitar 15 tahun ya Mas, lama banget nih ya di bidang akuntansi, pengendalian internal dan manajemen keuangan gitu. Dan pernah juga bekerja di beberapa lembaga ya Mas Dwi ya, seperti di PKBI, Indonesia AIDS Coalition dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya nanti boleh juga. Dan berpengalaman juga nih untuk memimpin pelatihan keuangan. Jadi ini udah biasa ya Mas ya, untuk bagi-bagi ilmu sama teman-teman gitu ya eh, terutama untuk penguatan kapasitas lembaga masyarakat sipil gitu. Dan pernah juga ya Mas jadi partner konsultan di KJAASP Iya ya Mas Mbak. ya. Oke, nanti teman-teman boleh banget nih kita apa namanya tanya-tanya juga ya ke Mas Hadi dan Mas Dwi juga. Udah aman ya Mas, semangat ya Mas berarti untuk hari ini ya. Kita bagi-bagi ilmu nih ke teman-teman nih gitu. Oke, thank you Mas Hadi dan Mas Dwi. Nanti detailsnya kita akan masuk ke sesinya. Tapi sebelum itu, biar nggak tegang nih teman-teman gitu ya. Kayaknya bahas keuangan dan lain-lain kayaknya, aduh pusing deh kayaknya apa namanya complicated banget gitu ya. Nah, biar kita relax dulu nih, biar nggak tegang dan biar fokus juga, kita mau ada games dulu nih. Akan ada ice breaking dulu yang akan dipandu sama timku juga nih. Ada Kak Deva. Sudah ada Kak Deva? Halo, selamat pagi. Halo, pagi Pagi. Kak. Kita kayak mau seru-seruan ya Kak ya, biar nggak tegang dan biar fokus juga nih ya teman-teman hari ini. Karena awal-awal puasa hujan juga kayaknya berpotensi ngantuk nih Kak ya kan. Jadi kita coba cek semangat juga nih dan fokus ya teman-teman nih boleh nih Kak Deva silakan. Oke, terima kasih Kak Dea. Oke, aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, baik. Karena kita sudah memasuki bulan puasa, jadi untuk ice breaking hari ini kita akan bermain
tebak-tebakan takjil. Pada puasa kan ya hari ini ya. Oke, langsung mulai aja. Jadi nanti akan ada teka-teki. Teman-teman silakan tebak kira-kira takjil apa nih, gitu ya. Sudah siap? Kalau udah siap boleh kasih jempolnya. Oke, oke, siap-siap. Nah, ini untuk tebak-tebakan yang pertama. Kira-kira ini apa ya? Takjil apa sih? Kalau clue-nya sih yang paling sering kita temui di bulan Ramadan. Langsung jawab kah? Kurma. Oh, Kurma. apakah betul jawabannya? Coba kita lihat dulu jawaban-jawaban dari teman yang lain. Boleh jawab di kolom chat. Oke, oke, semuanya jawabnya korma. Kita lihat jawabannya. Jeng, jeng, jeng. Mana nih? Ah, ini betul. Oke, kita applause, kasih applause buat kita semua. Kasih reaksinya, boleh? Oke, kita akan lanjut ke tebak-tebakan berikutnya. Sudah siap? Oke. Ini dia. Ini ada 3 clue nih. Ada 3 benda. Kira-kira apa nih? Ini kalau di sebelah kanan ada gambar busur, terus Apa ada ya ini ya? sumpit. Kira-kira takjil yang mana nih? Ya, aku lihat Bubur di kolom sumsum. chat. Oh, bubur sumsum, bubur Oke, sumsum. Bubur sumsum, Kak. oke. Wah, sama ya jawabannya ya, bubur sumsum semua. Apakah Bener benar nggak nih Kak jawabannya Deva? bubur? Nah, kita cek ya, Kak Dea. Boleh kita cek. Yuk, jeng jeng jeng. Terbayang-bayang. Betul. Waduh, mantap banget ya. Jam segini kita melihat bubur sumsum. Pada Ya, jago-jago nih Kak Deva yang nebak nih kayak pada kegampangan soalnya apa yang pada jago-jago nih Kak? ya mungkin ini Kak sudah terbiasa war takjil. Oh iya ya benar 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 atau biasa benar 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 biasa war takjil nih. Iya, Udah hafal ya takjil takjilnya. Masih ada nggak Kak Deva? masih dong. Wih Kita ke mantap. Boleh Kak. tebak-tebakan ketiga Kita ya. kasih lagi Kak. Iya. Nah ini, Waduh apa nih? apa ini? Bisa tebak? Ini clue-nya sering kita makan. Gorengan. Dari mana gorengan? Kayaknya ini Oke, ngetik sambil terbayang-bayang deh Kak teman-teman di sini nih Kak. Gorengan, gorengan. Oke. Bener nggak nih Kak Deva? Gorengan. Lapar. Iya lagi bener. Coba sebelum kita aku cek. jawab, coba deh salah satu boleh kali ya on mic. Terus kenapa jawabannya itu gorengan? Kak Dea mau bantu nunjuk gak Kak? Boleh, boleh. Aku coba tunjuk ya. Mungkin yang pertama ngejawab kali ya. Kak Tipung nih pertama kali gorengan gitu. Gercep banget nih Kak ngejawabnya. Mungkin Kak Tipung boleh kok bisa gorengan gitu jawabannya. Dari mana nih Kak gorengan gitu? Mungkin boleh Halo. unmute Kak Tipung. Halo. Iya, Gimana nih Kak? Kok bisa gorengan Kak? Dari mana Kak? lah kan udah jelas. Apa tuh? Itu gambar apa tuh? Emang ada gambar Gorden, apa aja tuh Kak? gorden sama tangan. Oh, goren sama oh, dennya dicoret ya, jadi Hmm. gorengan gitu ya. Hmm, iya. Bener Kira nggak nih kalau Kak Deva makanan cepet gorengan? pokoknya. Iya, betul banget. Jadi ada gorden, dirinya dicoret, terus taknya diganti jadinya gore dan ngan. Oke, gorengan. Gorengan. Oke, mantap. Oke, ketebak nih Kak. Tiga udah ketebak nih Kak Deva. Kita yang kalah nih bikin gamesnya nih. Oke, sebelum kita lanjut, masih ada lagi sih ini. Boleh kasih reaksinya dulu dong jempolnya. Kita kasih jempol guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini jawabannya tadi ya, Jawabannya gorengan. gorengan. Oh, Eh, macem-macem lagi gorengannya ya. aduh, sudah tergoda belum nih? Sedikit. Oke, nah Apa ini ini? kita beralih ke takjil yang manis-manis. Oke, tadi yang asin-asin, sekarang yang manis-manis. Kak Tipung lagi pisang coklat. Piscok meler ya Kak ya, piscok meler ya. Wah, Pisang coklat.
Jawabannya sama Wah, Mas semua Hadi nih duluan Dea. tuh Kak yang jawab, Kak. Wah, Mas boleh Hadi kali ya lapar kita ya. tanya ke Mas Hadi. Kenapa Mas Hadi bisa pisang coklat? Ya, gampang lah itu musang kan, Depi, ah udah Heeh. langsung pisang sama gambar Oh coklat. gitu. Kelihatan tuh gak langsung musang tuh ya. Iya, tadi kalah cepet aja sama Mbak Tipung tadi. Oh gitu. Oke, Kompetitif ya. wes. Oke, betul banget Mas Hadi. Kita kasih plus buat Mas Hadi, teman-teman. Oke, betul. Pisang coklat. Mau lihat dong gambarnya gimana nih pisang Oke, coklat. masih ada nih. Kita lanjut ya untuk tebak-tebakan berikutnya. Nah, ini dia Boleh. gambarnya. Pisang coklat. Waduh. Coklatnya Jago ya nyari bener-bener ini. gambarnya ya, Kak Deva ya. Bener-bener coklatnya sangat menggoda. Iya lagi, Kita beralih. meler-meler lagi. Iya, kita beralih ke tebak-tebakan berikutnya. Ini terakhir ya, Kak? eh Setelah ini ada lagi sih kayaknya satu lagi deh. Oh, satu lagi, oke. Oke, ini Teman-teman apa makin nih lapar nih, kira-kira? teman-teman nih. Ini apa ya? Risoles. Kak Tipu risoles katanya. Risoles. Risoles, risoles. Oke. Wes. Soles nih, Kak. Katanya. Kak Tipung lagi, Kak, yang pertama kali jawab, Kak. Kak Tipung udah terbiasa deh tebak-tebakan gini ya. Udah jago. Iya Kayaknya nih. biasa bikin takjil kayaknya Mbak, udah apa? Iya, kayaknya. Iya. Biasa Bener nggak, jajan dan Kak, bikin jawabannya? takjilnya. Oke, Oh, kita pintar lihat. soal makanan ya. Mantap. Bener nggak jawabannya risoles? Betul. Benar. Mantap. Aduh, ada cabenya lagi. Mantap banget itu. Menggoda ya, menggoda di siang Oke, hari. kita kasih plus Masih buat ada kita kan? semua. Satu lagi ya? Satu lagi ya, teman-teman. Oke, boleh. Satu lagi. Satu lagi. Nah, ini dia. Wis. Waduh, apa Aku ini? harap ini susah ya menurut teman-teman. Tapi aku Oke, yakin kalian bisa nebak deh. apa ya? Hmm, hmm, Eh, martabak, martabak. Hei, ada. Oh, sekarang Kak Rukmi nih pertama jawab martabak. Kenapa nih Kak Rukmi bisa jawab martabak? Itu kan martil, terus ilnya itu diganti A, jadi Marta, Heeh. ditambah dengan bak, jadi martabak. oke. Martabak. Siapa yang di sini tadi mengira ini palu? Coba. Ayo. Mengira ini palu. Apa ini? Ini pakai ini ya, sinonim dari Palu, yaitu martil. Betul Nah, banget kata Kak Rukmi. martil. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. Jeng, jeng, jeng. Oh, Martabak. Betul, martabak telur lagi. Oke. oke. Udah Wah, selesai sih jago-jago ini Kak banget nih. Dea. Ketebak semua, Kak Deva harus bikin lebih susah berarti besok-besok. Oke, besok-besok harus lebih susah dan menantang nih kayaknya ya. Iya, betul. Sip. Kak Deva makasih banyak loh udah apa namanya menampilkan ice breaking yang sangat menggoda iman di siang hari ya. Ditunggu nih Kak Deva nextnya yang makin susah nih pertanyaannya nih biar kita yang menang nih Kak, nggak ketebak nih Kak. Thank you banget Kak Deva. Siap Kak Dea. Oke, sebelum menutup, kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah dan 2026 Masehi. Terima kasih Kak Dea atas waktunya. Terima kasih banyak Kak Deva. Ya teman-teman kita masih melanjutkan ya puasa ya sampai nanti ya gitu. Jadi semoga tetap semangat gitu. Oke, nah teman-teman tadi kita udah kenalan, udah pretest juga, udah ice breaking juga ya. Mungkin jadi lapar nih sekarang gitu ya. Nah, kita akan masuk nih teman-teman ke sesi pemaparan materi ya gitu. Tadi aku udah kenalin juga ya, ada Mas Hadi dan Mas Dwi juga nanti yang akan berbagi pengalamannya sama kita semua. Nah, nanti untuk teknisnya teman-teman, Mas Hadi akan menyampaikan dulu ya slide presentasinya. Teman-teman boleh
menyiapkan dulu pertanyaannya dan bisa disampaikan nanti ketika sesi Q&A gitu ya teman-teman ya. Jadi kita selesaikan dulu materinya sampai selesai semua slide, nanti baru kita masuk ke sesi Q&A gitu. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Aman ya? Oke, siap-siap. Oke, kalau gitu Mas Adi udah nggak sabar banget nih kayaknya dari tadi udah senyum-senyum gitu ya, udah nggak sabar untuk berbagi sama kita. Boleh aku persilakan ya Mas Hadi untuk sharing sama kita semuanya di hari ini. Silakan Mas Hadi. Terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, salam sama ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nggak bosen ya karena sering ketemu sama saya nih. Iya, pagi ini kita ingin menyampaikan mendiskusikan terkait PPh Badan yang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi saya ngasih pengantar dulu sebelum nanti ada kita mencoba mempraktekkan baik membuat kertas kerja dulu sampai nanti langsung dengan akun Korteknya. Saya mungkin minta tolong Mbak Indah untuk bisa share screen untuk materinya. Mbak Indah boleh di-share screen. Oh ya Mbak Deva ya, silahkan Mbak. Ya, selanjutnya ya. Jadi di materi ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Eh, apa saja yang akan kita bahas terkait ini PPh Badan itu pertama perbedaan pelaporan PPh Badan 2025 ya dengan yang tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Terus nanti kita akan bahas juga bagaimana sih mekanisme PPh Badan secara umum. Khususnya ini materi ini saya fokuskan untuk organisasi nirlaba karena untuk lembaga bisnis nanti ada lampiran-lampiran yang berbeda, tapi untuk kali ini kita akan fokuskan kepada lembaga non-profit gitu ya. Tetapi mekanisme PPh badannya akan sama saja gitu ya. Hanya nanti ada beberapa perbedaan sedikit. Kemudian yang ketiga tentu saja kita ingin mengenali atau memastikan kembali karena PPh Badan ini sangat terkait dengan laporan keuangan, maka kita akan kenali dulu laporan keuangan versi akuntansi sesuai standar di Indonesia ISAK 335 karena laporan keuangan ini yang nanti akan dilampirkan di dalam SPT PPh Badan menggunakan Kortek gitu ya. Kemudian yang keempat kita akan membahas juga laporan keuangan versi pajak atau menurut sesuai dengan undang-undang pajak karena untuk menghitung PP Badan itu laporan keuangan kita ini harus dikonversi gitu ya, namanya di bahasa pajaknya dari konsolidasi fiskal sehingga menjadi laporan keuangan menurut undang-undang pajak. Nanti baru kemudian apakah hasil konversi tersebut ada apa namanya penghasilan yang akan dipajakin atau tidak gitu ya. Lalu yang kelima kita akan membahas bagaimana mengkonversi laporan keuangan menurut lembaga kita atau standar akuntansi menjadi laporan keuangan menurut pajak melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal. Ya, kira-kira 5 hal ini yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa memahami sebelum mempraktekkan. Selanjutnya, Mbak. Ya, yang pertama terkait beda ya PPh Badan 2025 sampai dengan tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak ada 4 hal yang kita bisa lihat ya perbedaannya. Pertama terkait aplikasi untuk melaporkan PPh Badan yang SPT tahunan. Kalau tahun ini 2005 tentu saja sudah wajib menggunakan aplikasi Kortek, sedangkan tahun-tahun sebelumnya menggunakan aplikasi e-form melalui portal DJP online ya. Jadi sudah tidak bisa menggunakan portal DJP online lagi untuk tahun 2025. Tapi kalau kita masih melaporkan tahun-tahun sebelumnya, maka kita masih menggunakan DJP online. Itu yang pertama perbedaannya. Lalu yang kedua, tahapan dalam melaporkan SPT PPh Badan itu untuk PPh Badan tahun ini dengan Kortek itu dimulai dari induk dulu, baru lampiran. Berbeda dengan waktu PPh Badan tahun-tahun sebelumnya ya, kita ngisi lampiran dulu, baru terakhir induk. Jadi sekarang dibalik induk dulu, baru lampiran ya. Kalau sebelumnya lampiran dulu, baru induk. Lalu perbedaan ketiga adalah dari cara mengisi SPT-nya gitu ya. Dalam PPh
badan sekarang tahun ini dengan Kortek itu justru di induk itu kita diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus pilihannya ya atau tidak. Beberapa pertanyaan untuk jawaban ya, maka kita akan diminta mengisi lampiran tertentu. Tapi kalau tidak, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, jadi apa namanya cara mengisinya adalah di SPT Induk itu akan ada banyak pertanyaan yang kalau menjawab ya, Anda harus mengisi lampiran. Kalau sudah selesai, kembali ke Induk lagi melanjutkan pertanyaan yang tersisa. Ya. Sedangkan sebelumnya waktu menggunakan e-form itu kan kita ngisi dari lampiran dulu nih paling belakang ya, lalu menuju ke induk gitu ya. Cara mengisinya. Jadi sekarang induk dulu baru lampiran dan lampiran baru muncul kalau kita menjawab ya. Artinya nanti di dalam aplikasi Kortek, lampiran itu yang muncul awal waktu kita membuat SPT itu lampirannya hanya sedikit yang tampak, tapi begitu nanti teman-teman menjawab pertanyaan di induk jawabannya ya akan muncul lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Jadi nanti yang tampil di aplikasi Korteknya itu hanya lampiran-lampiran yang wajib diisi. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yang berbeda adalah berkaitan dengan pilihan jenis usaha ya. Untuk melampirkan laporan keuangan itu bergantung dari pilihan jenis usaha ya. Untuk lembaga non-profit itu pilihannya ada dari 12 jenis usaha di Kortek ya. Itu ada di pilihan paling awal ya. Paling pertama kita akan memilih jenis usaha yang umum gitu ya. Untuk lembaga profit pilihannya ada di pilihan kedua dan seterusnya sampai nomor 12. Jadi pilihannya A, B, C sampai L ya. Untuk non-profit pilihannya nggak ada pilihan di B sampai L tapi hanya bisa di pilihan jenis usaha yang A yaitu umum gitu ya. Kalau dulu waktu pakai e-form itu kan cuman ada 8 lampiran format laporan keuangan gitu ya, yang nah, sekarang 12, jadi sudah berbeda ya. Kemudian informasi lain adalah kalau dulu melakukan rekonsiliasi fiskal, ya mengkonversi laporan keuangan menurut kita akuntansi dengan menurut undang-undang pajak dulu tidak dilampirkan di dalam e-form gitu ya. Itu menjadi kertas kerja kita sendiri, tapi sekarang di dalam akun Kortek itu SPT Badannya wajib menampilkan rekonsiliasi fiskal sehingga kenapa kita perlu diskusikan sekarang ya? Karena kita harus membuat kertas kerja terlebih dahulu supaya tidak salah mengisi rekonsiliasi fiskal. Karena kalau sudah salah mengisi di aplikasi Kortek ini kan harus kita lakukan pembetulan ya. Jadi supaya tidak ada salah mengisi dan rekonsiliasi fiskalnya kelihatan. Nanti kalau salah kan jadi ketahuan gitu ya. Nah, maka kita nanti harus membuat kertas kerja terlebih dahulu. Nah, nanti di sesi setelah paparan akan kita siapkan kertas kerja untuk teman-teman latihan. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang kedua mekanisme PH Badan. Ini saya kira mekanisme secara umum. Yang paling kiri kita pasti harus punya laporan keuangan versi kita ya, versi lembaga atau versi akuntansi sesuai standar. Bagi lembaga non-profit, standar akuntansi yang mengatur format laporan keuangan itu ada di ISRAK 335 ya. Kalau bisnis kan ada di PSAK 201 ya. Di mana laporan keuangan versi akuntansi intinya nanti kan ada bagian laporan yang menyajikan berapa total penerimaan 1 tahun ya yang dilaporkan, kemudian berapa biaya yang juga sudah dilaporkan dalam tahun 2005, sehingga nanti penerimaan dikurangi biaya apakah ada sisa lebih surplus atau defisit ya minus ya. Ini kalau di bisnis kan biasanya namanya kalau surplus itu namanya laba ya, atau kalau rugi kalau minus namanya rugi. Nah, kalau di non profit istilahnya adalah sisa lebih atau surplus. Nah, dari laporan keuangan sisi kiri sesuai akuntansi, kita akan lakukan namanya rekonsiliasi fiskal atau mengkonversi laporan keuangan menjadi laporan keuangan menurut undang-undang pajak ya. Sama juga ya, nanti akan ketemu penerimaan menurut undang-undang pajak dan biaya menurut undang-undang pajak dari laporan keuangan yang sudah kita sajikan. Nah, nanti dilihat apakah penerimaan menurut undang-undang pajak dengan biayanya ya yang menurut undang-undang pajak apakah juga masih posisinya surplus atau sisa lebih. Kalau masih ada sisa lebih, posisinya itu bahasa pajaknya disebut laba fiskal. Ini kalau masih ada sisa lebih di dalam laporan keuangan sebelah kanan menurut fiskal, maka berarti kita berpotensi akan ada bayar PPh badan. Nah, tetapi teman-teman jangan ini juga ya, jangan takut juga ya. Jangan-jangan nanti begitu kita konversi laporan keuangan kita menjadi laporan keuangan menurut pajak, tetap ada sisa lebih.
di banyak kasus lembaga non-profit, laporan SPT PPh badannya umumnya tidak ada PPh badan terutangnya atau nihil umumnya. Kenapa? Nah, apabila 3 syarat ini terpenuhi, ya tidak akan ada membayar PPh badan bagi lembaga nirlaba kalau yang pertama penerimaannya ya di laporan keuangan kita ini yang kiri tadi itu lebih banyak uang masuknya dari sumbangan, mungkin dari hibah, dari bantuan maupun dari wakaf ya. Syaratnya itu kalau penerimaan kita lebih banyak dari 4 ini, sumbangan, hibah, bantuan, wakaf, saya kira SPT-nya akan tetap nihil ya. Kenapa? Karena memang sumbangan, hibah, bantuan, wakaf ini menurut Undang-Undang Pajak itu bukan objek ya, tidak dipajekin ya, pasti akan dinolkan ya. Jadi potensi akan nihil ya. Yang kedua, apabila ada penerimaan selain dari 4 tadi, misalkan di lembaga kita ya, karena kan sekarang nih banyak NGO non-profit yang sudah mulai memikirkan keberlanjutan organisasi, mengurangi ketergantungan dengan donor, punya usaha-usaha fundraising. Fundraising ini kan penerimaannya bisa menjadi objek pajak ya, tetapi kalau fundraisingnya tidak sebesar komposisi ya, penerimaan dari fundraising tidak sebesar dari sumbangan, hibah, bantuan, wakaf, ya, kemudian biaya juga tentu saja kan lebih besar dari penerimaan, maka tetap saja potensinya NGO ini tidak akan ada SPT kurang bayar, tidak ada PPh badannya, tetap akan nihil ya. Jadi walaupun ada penerimaan selain 4 tadi di atas, ada fundraising, umumnya nanti akan muncul biaya lebih besar dari penerimaan. Kenapa? Biaya dari uang-uang proyek kerjasama dengan donor kan tetap diakui ya, biayanya pasti akan lebih besar dari penerimaannya. Kemudian yang ketiga yang ini juga ada di pasal baru di Undang-Undang Pajak yang terbaru tahun 2021, ini bicara tentang sisa lebih ya. Tidak akan ada bayar PPh badan atau SPT tetap nihil kalau laporan keuangan lembaga kita nih yang kiri tadi tetap ada sisa lebih ya. Logikanya umumnya laporan keuangan kita pasti ada sisa lebih. Karena kalau nggak ada sisa lebih kan berarti tidak bisa berlanjut. Kemungkinannya begitu ya tahun depannya. Nah, tetapi Undang-Undang Pajak mensyaratkan kalau laporan keuangan kita ada sisa lebih, itu tetap tidak akan menjadi objek pajak di tahun kelima. Sepanjang digunakan ya sisa lebihnya itu selama 4 tahun berturut-turut itu digunakan untuk 2 kriteria. Yang pertama kriteria adalah membangun sarana membiayai sarana dan prasarana fisik bidang sosial karena kita lembaga sosial gitu ya. Dan yang kedua syaratnya dan atau ditempatkan sebagai dana abadi. Jadi kalaupun laporan keuangan lembaga kita nih sisa lebih tahun ini selama nanti tahun depan, selama 4 tahun berturut-turut dari sisa lebih ini digunakan untuk salah satunya dari 2 kriteria tersebut, maka pada tahun kelima tidak akan menjadi objek pajak, tidak akan kena PPh badan. Tetapi kalau sisa lebihnya di 4 tahun berturut tidak digunakan untuk 2 hal ini, 2 kriteria ini menurut Undang-Undang Pajak, maka otomatis nanti tahun kelima kita bisa dapat surat cinta dari kantor pajak SPDODK, macekin sisa lebih. Jadi tolong nanti teman-teman cermati laporan keuangannya ya. Ini kan tadi teman-teman sudah jawab laporan keuangannya belum jadi gitu ya. Masih dikerjakan atau sudah selesai tapi apa namanya masih direvisi review oleh supervisornya ya. Berarti nanti tolong perhatikan ya. Nah, untuk sisa lebih ini catatan saya ya, teman-teman nanti di SPT PPh Badan pakai Kortek, justru yang akan ditanyakan di dalam SPT PPh Badan itu sisa lebih yang bukan tahun 2025 saja, tetapi 4 tahun ke belakang nanti kita diminta mengisi informasi laporan keuangan kita di SPT tahun 2021 sampai 2024, apakah ada sisa lebih, justru yang ditanyakan nanti di PPh Badan Kortek itu sisa lebih yang tahun 2021 sampai 2024. Yang 2025 tidak ditanyakan di laporan sekarang, nanti tanyakannya di laporan tahun depan gitu ya. Jadi ini catatan penting buat teman-teman, perbedaan sekarang ini sisa lebih itu kita harus hati-hati dalam mengisinya di SPT PPh Badan. Selanjutnya, Mbak. Nah, mari kita kenali ini saya kira refresh saja buat teman-teman ya karena teman-teman sudah terbiasa menyusun laporan keuangan lembaga. Ya, laporan keuangan lembaga ini kan mengikuti standar ISAK 335 ya. Di mana komponen laporan keuangannya kan
Untuk lembaga nirlaba yang kiri ini sesuai ISAK 335 ada laporan posisi keuangan, ada laporan penghasilan komprehensif, ada laporan perubahan aset neto, ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang akan dilampirkan di dalam SPT PPH dan umumnya ya tidak semua jenis laporan ini, tapi umumnya di dua ini saja ya, di laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif itu buat nirlaba atau non profit. Kalau untuk profit ya sesuai PSAK 1 ya namanya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nanti teman-teman jangan kaget juga di aplikasi Kortek judul laporan keuangannya masih format bisnis ya. Walaupun standar akuntansi Indonesia ISAK 335 nama laporannya berbeda ya, tetapi format di pajak di SPT PPH Badan di Kortek itu namanya masih laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi nanti kita jangan kaget loh, nggak ada Pak laporan penghasilan komprehensif, itu adanya bahasa di standar akuntansi saja. Tapi di Undang-Undang Pajak di aplikasi Kortek namanya benar-benar format bisnis ya. Nanti kita coba bedah ya. Selanjutnya, Mbak. Nah, di dalam laporan keuangan standar akuntansi ini, yang mana yang nanti akan dihitung PPh badannya, itu yang laporan yang namanya laporan laporan penghasilan komprehensif atau laporan laba rugi bagi bisnis. Ya, ini formatnya seperti ini, laporan penghasilan komprehensifnya, standar kita memisahkan yang mana penerimaan dari yang tidak terikat, mana yang penerimaan dari yang terikat ya, terikat dengan donatur ya, dengan donor ya. Jadi laporan keuangan di non-profit ini penerimaan dan biayanya dikelompokkan mana yang terikat atau dengan pembatasan, mana yang tidak terikat atau tanpa pembatasan. Nanti ada di total gitu ya laporannya berapa total penerimaan, berapa total biaya. Nah, untuk biayanya di dalam standar ISAK 335 itu biayanya dirinci per jenis biayanya ya, bukan per nama proyeknya. Kalau dulu waktu PSAK online kan per nama proyeknya, kalau sekarang per jenis biayanya. Sehingga untuk memudahkan kita mengetahui ini biaya jenis ini jenis biaya ini dari proyek mana, itu ISAK 335 meminta kita melampirkan namanya apa namanya catatan E ya, itu ada di sebelah kanannya. Jadi di catatan E ini kita diminta menyajikan biaya-biaya mana yang biaya-biaya program dengan kerjasama donor ya dari donatur yang contohnya program A, B, C, mana-mana biaya-biaya yang dibiayai uangnya pakai uang sendiri masuk kelompok manajemen dan umum, mana-mana biaya-biaya yang uangnya menggunakan uang hasil fundraising ya masuk ke kelompok pendanaan. Jadi di tabel laporan yang kiri itu rincian biayanya itu berasal dari catatan E yang sebelah kanan. Jadi per proyek kita diminta merinci nih. Proyek A itu gajinya berapa, biaya gajinya berapa, biaya jasanya berapa, biaya administratifnya dan seterusnya gitu ya. Biaya-biaya yang ada di masing-masing proyek itu masuk kelompok biaya program ya, program A, B, C. Ya. Ini yang nanti akan menjadi apa namanya lampiran dalam laporan PPh badan kita ya melalui Kortek ya. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk penerimaan, menurut akuntansi ya, kita perjelas ya, menurut akuntansi itu penerimaan ada dua penerimaan, sumber penerimaan dari kegiatan utama dan dari kegiatan yang bukan kegiatan utama. Dari kegiatan utama, penerimaan ada dua ya, yang penerimaan berupa sumbangan atau kalau bahasa akuntansi yang disebut pendapatan dan penerimaan dari non sumbangan atau bahasa akuntansinya disebut penghasilan. Sedangkan penerimaan dari bukan kegiatan utama masuk kelompok namanya penghasilan komprehensif lain. Jadi secara keseluruhan laporan keuangan kita nanti sesuai standar ISAK 335 penerimaan itu ada 3 sub penerimaan ya, penerimaan dari sumbangan atau pendapatan, penerimaan dari non sumbangan atau penghasilan dan penghasilan komprehensif lain. Untuk penerimaan dari sumbangan pada umumnya ada namanya di kita ini ada uang masuk dari hibah, dari donasi, dari bantuan ya, dari wakaf, dari kontribusi, mungkin ya dari iuran anggota kalau bentuknya perkumpulan atau dari penerimaan sumbangan lainnya gitu ya. Nah, ini rinciannya ada di level ketiga, subnya dari sumbangan umumnya itu. Sedangkan penerimaan yang dari non sumbangan atau penghasilan ini
biasanya di beberapa lembaga non-profit itu penerimanya bentuknya dari layanan jasa ya. Mungkin Mbak Rukmi bikin pelatihan nih Bioma gitu ya. Terima bayaran dari peserta pelatihan itu berarti di Bioma bikin kegiatan ada penerimaan dari layanan jasa, jasa training gitu ya. Ada uang masuk, masuk layanan jasa ya. Atau mungkin nanti Mbak Rasni ya, mungkin karena LSM-nya terkait sama laut, nyewa-nyewain alat selam misalkan ya, dapat uang masuk, maka penerimanya masuk kelompok non sumbangan ya, masuk kelompok penyewaan fasilitas kantor ya. Atau dari Traction Energy mungkin karena uangnya banyak ya, mungkin diinvestasikan, mungkin dalam bentuk deposito, mungkin dalam bentuk reksadana gitu ya. Itu ada nanti dapat bunga kan ya. Nah, masuk hasil investasi. Atau kita punya produk-produk ya. Banyak NGO sekarang membuat produk merchandise, ada kaos, ada mug, ada kalender, ada ini buku diary, macam-macam itu dijual-jual kan berarti kita punya uang masuk dari non sumbangan berupa penjualan produk ya. Produk program banyak tuh. Ada juga buku-buku yang dari program-program yang sisa nggak dibagikan ke kelompok dampingan, kemudian karena isinya menarik dijual laku ya, uangnya masuk masuk kelompok non sumbangan. Nah, jadi ini umumnya item-item penerimaan yang menurut akuntansi dari kegiatan utama kita ada kelompok sumbangan dan non sumbangan. Nah, kelompok berikutnya adalah yang bukan dari kegiatan utama, masuk kelompok penghasilan komprehensif. Umumnya apa? Ini ada 3 istilah ya di dalam standar akuntansi ini untuk non-profit ISAK 335, ada istilah aset yang dibebaskan dari batasan, ini hanya istilah saja, tidak ada makna apapun, hanya untuk alat mencatat saja. Yang ada maknanya itu yang kedua namanya aset neto berakhir batasannya. Ini mirip-mirip bahasanya tapi jangan salah yang akan terpakai dalam transaksi itu yang kedua yang tengah ya namanya aset neto berakhir batasannya. Ini untuk mencatat apa? Mencatat penerimaan-penerimaan dari bukan kegiatan utama. Contohnya sisa dana proyek yang nggak diminta refund ke donor atau diserahkan kepada lembaga, ini bukan hibah lagi namanya. Tapi sisa dana proyek atau bahasa akuntansinya namanya aset neto berakhir batasannya. Kenapa berakhir batasannya? Kan sudah terlepas ikatannya dengan donor karena proyeknya udah selesai ya, tapi uangnya nggak dikembalikan ke donor, masuk ke lembaga. Nah, maka namanya aset neto yang berakhir batasannya. Penerimaan lainnya ya ada, misalkan kita buka rekening bank dapat jasa giro, dapat bunga bank, itu penerimaan lainnya. Atau proyek kerjasama dengan donor pakai valuta asing, kita dapat selisih selisih kurs ya, laba selisih kurs gitu ya kira-kira. Atau kita punya aset-aset proyek ya dari proyek-proyek yang kemudian karena sudah habis nilai bukunya, sudah nggak cocok dipakai di kantor ya, kita dapat hibahan sisa aset proyek, kemudian dilelang ke karyawan, dapat uang masuk ya, itu masuk ke penerimaan lainnya juga ya, laba dari penjualan atau penghapusan aset tetap. Nah, ini penerimaan-penerimaan yang nanti harus kita pelajarin satu persatu berkaitan dengan PPh Badan karena kita akan bedah apakah penerimaan ini menurut Undang-Undang Pajak diakui atau tidak, merupakan objek atau tidak, begitu ya. Selanjutnya, untuk biaya di laporan keuangan sesuai standar ISAK 335 ya mengharuskan biaya dikelompokkan jadi 3 ya, biaya program, biaya pendanaan, dan biaya manajemen umum ya, seperti di tadi lampiran catatan E ya. Catatan E, kenapa biaya program? Ini untuk mencatat semua biaya, apapun jenis biayanya, entah itu biaya gaji, biaya transport, biaya ATK, biaya honor, biaya macam-macam, tapi uangnya pakai uang hibah dari donor, uang-uang dari sumbangan donatur itu harus masuk kelompok biaya program. Untuk biaya-biaya yang sama, kalau uangnya menggunakan uang dari hasil fundraising atau kegiatan usahanya lembaga, maka bukan masuk kelompok biaya program, masuk kelompok biaya pendanaan ya, atau biaya fundraising. Jadi biaya-biaya apapun sama dengan tadi program, asal uangnya menggunakan uang hasil fundraising, itu masuk kelompok biaya pendanaan. Yang ketiga, biaya manajemen umum. Kalau jenis-jenis biaya tersebut uangnya menggunakan uang dari lembaga sendiri, bukan dari hibah donor, bukan dari fundraising ya. Jadi level ketiga biaya jenisnya macam-macam ya.
Tapi memang saran saya level ketiga ini kita kelompokkan saja ya, jangan langsung jenis biayanya, biaya gaji tadi, biaya jasa. Tapi kalau bisa kita kelompok-kelompokkan menjadi misalkan biaya personel, biaya profesional, biaya pendanaan aset. Ini dalam rangka supaya laporan keuangan yang kita lampirkan tadi tidak vulgar ya. Kalau langsung biaya gaji kan ketahuan nih gajinya berapa gitu ya. Tapi kalau disimpan di biaya personel kan nggak kelihatan tuh isinya gaji, kan ada item yang lain ya, ada coa yang lain, mungkin ada biaya coa tunjangan, mungkin ada coa biaya kursus, mungkin ada coa yang lain-lain gitu ya. Demikian juga biaya-biaya yang lain, biaya misalkan biaya kegiatan ya, rapat, konsumsi, hotel gitu ya, transport itu masukkan saja di kelompok biaya perjalanan misalkan judulnya supaya pajak tidak langsung mendeteksi karena di dalam apa biaya kegiatan ini kan ada transport lokal, ada per diem itu kan objek pajak. Kalau kita simpen di biaya perjalanan kan orang pajak nggak bisa langsung tahu ya ini apa biayanya ini, tapi totalnya biaya perjalanan dan seterusnya kira-kira begitu gitu ya. Ini dalam rangka untuk menyembunyikan saja si tujuannya di level ketiga kita buat kamar-kamar atau kategori-kategori biaya. Tapi kalau teman-teman langsung aja Pak jenis biaya, biaya gaji, biaya ATK, biaya jasa, biaya sewa enggak apa-apa juga. Tapi nanti kita perlu perhatikan waktu ngisi SPT PPh badan gitu ya. Karena biaya gaji itu orang pajak akan lihat di SPT badan kita sama enggak dengan SPT PPh 21-nya yang dari Januari sampai Desember. Itu kenapa tadi ditanyakan sama Mbak Dea tuh, apakah Anda sudah merekap SPT PPh 21 setahun dari Januari sampai Desember. Ya, sewa juga gitu ya, merekap SPT PPh unifikasi. Selanjutnya, Mbak. Nah, itu tadi laporan menurut akuntansi ya. Sedangkan menurut pajak, penerimaan itu dikelompokkan menjadi tiga. Mana-mana penerimaan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang Pajak, Undang-Undang PPh ya, pasal 4 ayat 1. Jadi penerimaan tadi sumbangan, non-sumbangan, penghasilan komersil lain akan dipilah. Mana yang merupakan objek pajak, mana kemudian yang kedua mana yang merupakan objek pajak tapi sudah dikenakan atau dipotong PPh final ya. Itu sesuai Undang-Undang PPh juga pasal 4 ayat 2 dan mana-mana penerimaan yang bukan objek pajak sesuai Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Jadi tadi teman-teman, kalau di laporan keuangan akuntansi penerimaan kita ada dari sumbangan, maka itu masuk kelompok penerimaan ketiga menurut Undang-Undang Pajak, bukan objek pajak ya. Jadi semua penerimaan sumbangan, bantuan wakaf dan ini apa hibah itu masuk kelompok menurut Undang-Undang Pajak kelompok penerimaan yang ketiga, bukan objek pajak. Artinya apa? Walaupun angkanya miliaran, tapi menurut pajak jadi nol karena bukan objek pajak, nggak akan kena pajak PPh badan gitu ya. Lalu ada penerimaan tadi misalkan di akuntansi ada penerimaan jasa giro gitu ya, atau penerimaan sewa tanah maupun bangunan gitu ya, menyewa-nyewakan tanah maupun bangunan, itu objek pajak, tapi kan dipotong PPh final. Maka menurut Undang-Undang Pajak, itu ndak boleh kalau udah kena PPh final, ndak akan dipajakin lagi di PPh badan, maka angka penerimaannya pun akan dinolin. Jadi nanti jasa giro maupun kalau ada penerimaan dari sewa tanah dan bangunan, itu akan dinolkan di laporan keuangan menurut Undang-Undang Pajak. Nah, selebihnya itu merupakan penerimaan objek pajak. Jadi kira-kira nanti kita akan melakukan rekonsiliasi fiskal seperti itu. Selanjutnya, nah ini beberapa ini ya item-item penerimaan yang objek pajak ya. Saya mengutip beberapa item pasalnya. Ini angka-angkanya angka-angka pasal di Undang-Undang PPh ya yang ada di kita. Ini umumnya ada di kalau kita punya fundraising ada di penerimaan nomor 1 ya. Dari pekerjaan atau dari jasa yang diterima diperoleh itu maka masuk objek pajak. Hadiah undian, hadiah atau penghargaan itu juga masuk objek pajak. Tapi saya kira lembaga jarang-jarang ya. Secara lembaga kita dapat penerimaan hadiah kayaknya. Siapa yang ngasih hadiah ke NGO gitu ya. Yang ada hibah ya. Laba usaha tidak ada di NGO, laba usaha. Keuntungan karena penjualan pengalihan harta ini bisa ada, bisa tidak di NGO. Yang ada seringnya adalah di nomor 7 ya. Penghasilan atau penerimaan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta ya. Tadi menyewakan tanah, menyewakan bangunan, ruangan, menyewakan laptop, menyewakan mobil, menyewakan motor, dan lain-lain ya.
Di nomor 10 ayat poin ke-10 keuntungan laba selisih kurs juga biasanya di kita juga ada. Kemudian di 13 juga ada iuran yang diterima dari anggota perkumpulan. Kalau lembaga kita perkumpulan, kalau yayasan nomor 13 ini tidak ada. Selanjutnya, Mbak, ini penerimaan-penerimaan yang objek pajak. Selanjutnya yang objek pajak tapi kena final yang di NGO hanya ada persewaan tanah dan bangunan saja ya, yang bagian kanan ya, yang keempat ya. Jadi untuk yang lain-lain saya kira di NGO ini jarang ada, bahkan mungkin tidak ada. Jadi yang paling sering adanya dari hasil atau uang masuk penyewaan tanah dan bangunan saja. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk yang penerimaan tadi menurut akuntansi yang bukan objek pajak menurut Undang-Undang Pajak itu ada di ayat pasal 4 ayat 3 huruf A1 bantuan sumbangan termasuk ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf yang terima lembaga keagamaan yang disahkan pemerintah. Kita nggak ada ya. Yang A2, poin A2, harta hibah yang diterima keluarga sedarah, diterima badan keagamaan, diterima badan pendidikan, diterima badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, dan orang pribadi UMKM. Nah, kita masuk nih, badan sosial yang menerima harta hibah atau ya sumbangan juga ya namanya ya, bisa hibah atau sumbangan tapi badan sosial. Maka bukan objek pajak, tetapi ada syaratnya. Antara pemberi dan penerima hibah atau penerima sumbangan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan ya. Donor kita kan nggak ada hubungan usaha dengan kita ya, atau hubungan pekerjaan kan, atau hubungan kepemilikan nggak ada, maka bukan objek pajak. Uang masuk dari iuran anggota itu kan sumbangan juga ya iurannya, tapi karena ada hubungan ke penguasaan atau kepemilikan anggota, maka dia objek pajak kira-kira gitu ya. Jadi sumbangan, bantuan, wakaf maupun hibah itu bukan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan antara pemberi dan penerima ya. Kemudian yang lain kayaknya yang kalau ada penerimaan warisan kayaknya lembaga nggak ada warisan ya. Kemudian ada penerimaan dari natura, lembaga sepertinya nggak ada. Selanjutnya Mbak. Nah ini ada pasal baru yang ada di Undang-Undang Pajak tahun 2021, huruf M dan huruf P. Saya kira yang berkaitan dengan kita di huruf P ya, terkait sisa lebih ya. Jadi sisa lebih yang P ya, yang kita pelajari ya. Sisa lebih yang diterima diperoleh badan lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang bidanginya sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi, maka tetap bukan objek pajak sampai dengan 4 tahun itu bukan objek pajak, tahun kelima pun bukan objek pajak sepanjang 4 tahunnya digunakan untuk ini. Tapi kalau teman-teman P ini tidak memenuhi syarat, tidak ada penggunaan sisa lebih untuk biaya sarana prasarana bidang sosial maupun di tempatnya dana abadi, maka tahun kelima menjadi objek pajak. Yang tadi bagian laba usaha ya, sisa lebih itu orang pajak nyebutnya laba. Kalau kita kan sisa lebih. Tapi ini kenanya di tahun kelima. Ya, ini buat teman-teman perhatian ya, nanti laporan keuangannya kita cek sisa lebihnya berapa, apakah dari yang terikat atau enggak terikat. Selanjutnya. Nah, dari sisi biaya, laporan keuangan menurut pajak itu dibedakan dua biaya. Mana-mana saja biaya yang boleh dikurangkan atau diakui biayanya, dan mana-mana yang tidak boleh dikurangkan atau biaya yang tidak diakui menurut Undang-Undang Pajak. Ya. Apa saja biaya yang boleh dikurangkan atau diakui menurut pajak dan yang tidak boleh selanjutnya. Pada umumnya, gampangannya, semua biaya selama itu di ayat 1 ya, yang bagian 1 ya. Biaya secara langsung, tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha ya. Kalau biaya-biaya yang kita keluarkan, kita belanjakan, baik uang dari manapun sumber uangnya gitu ya. Kalau terkait langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kita nih, kegiatan organisasi, maka itu diakui biayanya. Berapapun gaji ya diakui gitu ya. Kemudian biaya ATK ya diakuin, biaya apapun diakui. Tetapi apa namanya berkaitan dengan kegiatan langsung maupun tidak langsung ya. Sumbangan tidak diakui karena apa? Sumbangan tidak menjadi apa? Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha. Nyumbang ini tidak relevan dengan usaha menurut pajak. Tetapi sekarang ada beberapa sumbangan yang
diakui menurut Undang-Undang Pajak ya. Ada sumbangan dalam rangka bencana nasional, maka kita kalau mengeluarkan uang sumbangan, biaya sumbangan, maka boleh dibolehkan ya, diakui menurut Undang-Undang Pajak. Demikian juga sumbangan kalau dalam rangka untuk riset atau litbang ya, itu juga diperbolehkan. Nyumbang ke lembaga lain untuk riset litbang itu boleh jadi biaya menurut pajak. Atau nyumbang untuk pembangunan infrastruktur sosial juga boleh. Selanjutnya ya, sumbangan untuk ngasih fasilitas pendidikan gitu ya, atau sumbangan untuk ngasih pembinaan olahraga, ini nyumbang untuk atlet itu tuh kalau ini boleh ya dibiayakan. Kalau sumbangan di luar yang 5 ini tidak boleh dibiayakan ya. Atau ada biaya-biaya yang sifatnya natura atau kenikmatan ya kepada karyawan atau orang pribadi lainnya, maka boleh dibiayakan selama penerima ini apa namanya natura ini atau kenikmatan ini mau dipajekin. Kalau yang nerima natura maupun kenikmatan tidak mau dipajekin, maka tidak boleh biayanya ya, tidak diakui menurut Undang-Undang Pajak. Ini adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan ya menjadi pengurang pajak ya atau diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak. Selanjutnya, Pak. Nah, beberapa biaya yang tidak boleh menjadi pengurang pajak antara lain ini ya. Kalau kita ada biaya untuk membentuk cadangan ya kan sekarang banyak NGO membuat cadangan biaya ya untuk keberlangsungan lembaga. Nah, ini biaya ini menurut akuntansi boleh diakui, dicatat sebagai biaya, tapi menurut pajak tidak boleh ya menjadi biaya yang mengurangi perhitungan pajaknya ya. Kemudian apa biaya yang diperbankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi anggota ya maupun apa namanya pendiri tidak boleh ya dibiayakan ya nggak diakui ya. Premi asuransi kalau ada itu pun tidak diakui ya. Nah ini yang 1G, harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan, warisan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3, tidak boleh juga gitu ya, karena uang masuknya hibah, sumbangan, bantuan wakaf nggak diakui, bukan objek pajak, maka biaya untuk nyumbangnya pun tidak diakui menurut pajak ya, termasuk kalau kita ada biaya-biaya karena bayar dapat surat cinta dari pajak, suruh bayar tunggakan pajak ya itu berarti biaya pajak penghasilan ini nggak boleh dibiayakan menurut Undang-Undang Pajak. Selanjutnya, Pak. Nah ini juga masih nyambung ya, masih biaya yang tidak boleh ya menjadi pengurang atau tidak diakui menurut Undang-Undang Pajak. Gaji yang dibayarkan kepada persekutuan, oh ini enggak ya, di NGO enggak ada ya. Sanksi Kalau Mas administrasi Tadi, berupa bunga, kenaikan maupun sanksi. Nah, ini kan juga kita suka bayar ini ya, suka dapat surat cinta juga dari pajak kalau terlambat lapor ya, 100.000 ini enggak dicatat di pembukaan kita catat sebagai biaya, tapi pajak tidak mengakui ya, enggak boleh dijadikan pengurang pajak ya. Halo Selanjutnya, Mas Tadi, ya, Mas Tadi, ya, karena waktunya sudah sebentar lagi nih kita akan ada diskusi lagi ya. mm-mm, Mungkin boleh dipercepat atau mungkin di bagian-bagian yang nanti berkaitan sama diskusinya kah? ya. Oke, Ya, sedikit lagi. terima kasih. Ya, Ya, kasih Mas. terima kasih remindernya. Ya, yang kelima sekarang rekonsiliasinya ya, nanti contohnya enggak saya ini ya. Nah, maka tadi karena perbedaan ya, menurut pajak sama menurut akuntansi beda, maka perlu namanya rekonsiliasi atau mengkonversi laporan keuangan menurut undang-undang pajak gitu ya. Jadi nanti akan ada istilah-istilah beda tetap, beda waktu ya. Beda tetap itu tadi pajak tidak mengakui, akuntansi mencatat gitu ya. Itu maka akan beda tetap. Tapi akan disebut beda waktu kalau sama-sama mengakui ya. Tapi pajak membatasi waktunya hanya beberapa periode, akuntansi selamanya itu ngakuin. Nah, ini maka akan ada beda tetap, beda waktu. Atau nanti ada koreksi-koreksi yang menurut tadi ya, apa namanya, pajak bersifat mengurangi hitungan pajaknya, maka disebut koreksi positif maupun negatif ya. Kira-kira nanti rekonsiliasinya akan seperti ini dan caranya seperti apa selanjutnya, Mbak? Cara rekonsiliasinya, oke ini selanjutnya aja nih, ini tidak ini untuk penjelasan. Nah, bagaimana melakukan rekonsiliasi? Ini 4 langkah saja yang kita harus lakukan. Yang pertama, laporan keuangannya sudah harus ada dulu nih. Ya, laporan masa komprehensifnya sudah ada. Kalau sudah ada, maka kita bisa lakukan langkah kedua, menyiapkan rekonsiliasi fiskal untuk item penerimaan tadi ya, penerimaan menurut akuntansi dengan penerimaan menurut
pajak yang dibagi 3. Lalu yang berikutnya yang ketiga, kita juga akan merekonsiliasi item biaya-biaya ya, biaya-biaya yang tadi kita punya program pendanaan dan manajemen umum akan dikoreksi menjadi biaya yang boleh dan tidak boleh. Nanti akan ketemu penerimaan menurut pajak dan biaya menurut pajak, baru kita akan hitung hasilnya yang langkah keempat ya, membuat hitungan apakah tetap ada sisa lebih atau laba fiskal atau tidak gitu ya. Selanjutnya, Pak. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Ini contoh nanti kalau ada laporan keuangan, ini misalkan ada penerimaan dan ada biaya, nanti kita akan praktekkan, kita akan coba hitung rekonsiliasi fiskal gitu ya. Kita akan rekonsiliasi apakah laporan keuangan ini ada potensi bayar PPh badan atau tidak selanjutnya. Jadi nanti kita akan siapkan template rekonsiliasi fiskal bagian penerimaan. Menurut tadi laporan keuangan kita, kiri apakah ada koreksi-koreksi menurut undang-undang pajak ya, sehingga nanti paling kanan menjadi menurut pajak ya. Contohnya ini hibah sumbangan itu kan menurut akuntansi ada 3,5 miliar. Itu menurut pajak kan bukan objek pajak maka nol kira-kira gitu ya. Iuran anggota objek pajak tetap ada diakui di pajak ya. Sewa gedung kan objek pajak tapi sudah dipotong final ya tidak usah dilaporkan lagi di nolin. Kira-kira gitu ya nanti sisi penerimaan. Selanjutnya untuk rekonsiliasi fiskal biayanya. Nah, untuk biaya ini beberapa biaya terutama ya catatannya ya bukan objek pajak ya. Artinya dikoreksi positif itu kalau biaya-biayanya itu menggunakan uang-uang dari hibah atau sumbangan dari donatur ya, maka semua biaya akan dikoreksi. Artinya biaya-biaya yang sifatnya dengan batasan itu akan dikoreksi menurut pajak tidak diakui. Kenapa? Karena sumber uangnya dari hibah, sumbangan yang bukan objek pajak, maka biayanya akan dikoreksi juga. Nah, demikian juga dengan penyusutan tadi beda waktu secara pajak ya. Maka kita pastikan umur ekonomisnya sama nggak dengan pajak. Kalau beda nanti akan dihitung yang diakui biaya penyusutan menurut pajak. Ini kita akan lakukan rekonsiliasi fiskal biaya sehingga nanti kita akan ketemu hasilnya ya. Menurut akuntansi penerimaannya berapa, menurut pajak sebelah kanan berapa. Ini kalau dilihat contoh di sini laporan menurut akuntansi surplusnya sisa lebihnya kan 412 juta. Tapi setelah kita rekonsiliasi fiskal, kita konversi menurut undang-undang pajak menjadi minus 256 juta. Artinya apa? Kalau minus berarti SPT-nya nihil. Nah, tetapi kalau nihil berarti kan nggak perlu bayar. Tetapi tadi contoh kasus kita punya penghasilan dari layanan jasa yang dipotong PPh pihak lain. Ini kan PPh yang dipotong ini jadi tabungan. Kalau tabungan ini kita klaim ke pajak, minta dikembalikan, maka SPT-nya tidak nihil lagi. Berarti ini SPT-nya akan menjadi SPT lebih bayar berpotensi diperiksa. Tapi kalau Anda nggak mau diperiksa ya tabungan pajak yang dipotong pihak lain nggak usah kita klaim gitu ya, biar tetap nihil. Kira-kira seperti itu ya, ini pembahasan untuk ini ya. Next, selanjutnya. Yes, selesai. Sudah Mbak Dea, saya kembalikan ke Mbak Dea. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi udah sharing ya tadi slide per slide-nya sudah dijelaskan dengan detail ke teman-teman semuanya dan semoga banyak insight baru ya untuk rekan-rekan semuanya gitu. Nah, selanjutnya ini kita masih ada beberapa agenda ya teman-teman, akan ada diskusi di breakout room dan pemaparan hasil diskusinya. Nah, sebelumnya karena ini sudah pukul 11.38 ya, aku mau tanya dulu nih teman-teman, jika nanti kelasnya kita selesaikan di 12.30, apakah masih oke teman-teman untuk biar waktu diskusinya masih cukup nih gitu. Kira-kira bagaimana? Bisa kita sepakati nggak? Di 12.30 maksimal kita selesaikan gitu. Atau ada masukan dari teman-teman yang lain? Boleh disampaikan di kolom chat ya. Gitu. Jadi kita kesepakatan bareng-bareng nih kira-kira kalau kita selesaikan di 12:30 waktu Indonesia bagian Barat gimana? Dari Kak Dina boleh, dari teman-teman yang lain kira-kira gimana? Karena kita masih ada diskusi juga nih teman-teman nanti di breakout room gitu. Tapi semisal nanti memang nggak cukup, kita bisa lanjutkan di pekan berikutnya ya gitu. Kira-kira gimana? Aku lihat sambil lihat di kolom chat. Oke, 2 ya dari mungkin Kak Rukmi dan teman-teman yang lain. Apakah oke? Oke, Kak Rukmi juga oke ya. Oke, Kak Ike, Kak Rasni, Kak Tipung, kira-kira gimana? Boleh ya?
Oh, oke. Oke, teman-teman, nanti kita sepakati ya untuk selesainya di hari ini kita maksimalkan di 12.30 gitu. Nah, tadi Mas Tadi sudah menjelaskan juga ya, teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita kalau ada teman-teman yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan dulu ya, Q&A dulu singkat, mungkin 1 sampai 2 pertanyaan karena kita masih ada juga sesi diskusi nih, teman-teman, nanti di breakout room untuk tadi ya praktik langsung gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? eh di kolom chat boleh atau unmute boleh. Tapi kalau misalkan ternyata disimpan dulu aja deh, mau praktik dulu. Nah, itu juga boleh nih, kita sepakati bareng aja nih teman-teman. Kira-kira gimana nih? Aku coba apa namanya, mau diskusi nih sama teman-teman gitu. Kira-kira gimana? Adakah pertanyaan sejauh ini dari slide yang sudah disampaikan oleh Mas Hadi, teman-teman? Atau sudah jelas banget nih gitu ya, teman-teman udah paham gitu? Kayaknya sih paham semua Mbak. Ini Kayaknya kayaknya paham semua refresh ya, kayak aja ya. udah paham ya, Mas. Sepertinya begitu. Gitu ya. Oke, berarti nanti mungkin bisa sambil berjalan ya ketika menemukan kendala saat studi kasus gitu kali ya. Karena kan kita Mm-mm. mungkin learning by doing nih di sini gitu ya, Mas ya. Iya. Jadi kita mungkin ke sesi diskusi kelompok dulu ya. Nanti akan dibagi menjadi 2 breakout room. Tapi sebelumnya aku mau ajak Mas Dwi dulu nih. Mas Dwi masih standby kah? Masih, Mbak. Oh, oke Mas Dwi. Mas Dwi, kita mau masuk nih ke sesi Ya, studi kasus ya Mas ya. Nah, mungkin ya, teman-teman siap. perlu arahan dulu nih Mas. Nanti akan ngapain sih? Apa aja yang akan didiskusikan gitu ya di breakout room. Mungkin dari Mas Dwi boleh dibantu diinfokan dulu ke teman-teman semuanya. Baik, Mbak. Oke. Mungkin saya dibantu untuk tampilkan slide untuk studi kasusnya, Mbak. Oh, oke boleh. Mungkin boleh dibantu. Halo, selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Masih semangat ya? Ibu-ibu semua kayaknya deh Mas Dwi. Ibu semua ya? Yang Bapak kita, Pak. Ya. Sepertinya dari pemaparan Pak Hadi tadi sudah pada jelas semua, Pak, ini. Jadi, karena tadi tidak ada yang bertanya, maka kita uji, Pak, ini apakah ibu-ibu semua ini eh, betul-betul sudah memahami atau belum. Nah, dari itu kami siapkan, ini ada contoh soal terkait dengan studi kasus. Nah, soal ini adalah seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa untuk pembuatan SPT badan ini, teman-teman harus menyiapkan satu, yaitu terkait dengan rincian dari PPh 21 maupun PPh unifikasi. Kemudian laporan pajak, kemudian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335, di mana dalam laporan itu nanti akan kita ambil dari posisi keuangan sama penghasilan komprehensif. Kemudian satu lagi terkait dengan rincian aset. Wah, ini ada yang tanya nih, Pak. Apakah langsung Mbak Dea, ini langsung kita jawab pertanyaan dulu atau lanjut nih? Boleh lanjut dijelaskan dulu aja teknis studi kasusnya ya Mas Dwi. Nanti Oke, baru kita jawab satu ini ya dari Mbak Aziza. oke. Berarti pertanyaan kita pending dulu ya. Iya, kita pending dulu. Kita jelasin ini dulu aja. Siap. Ya, lanjut ya. Jadi kalau dalam studi kasus ini, kita sudah menyiapkan contoh, eh, misalkan ini adalah laporan lembaga dari teman-teman semua, di mana laporan ini sudah ada dari sheet 1, yaitu sudah ada terkait dengan rekapan PPh 21, PPh unifikasi, kemudian ada laporan posisi keuangan atau POK, kemudian ada lagi sheet laporan penghasilan komprehensif, kemudian di sini kemudian ada PAN. PAN ini adalah perubahan aset neto. Nah, yang terakhir adalah catatan E, di mana catatan E ini adalah nanti menggambarkan laporan teman-teman semua itu
dirinci ya. Laporan itu dirinci, itu laporan itu terdiri dari laporan organisasi dan laporan program-program. Kalau di sini kita contohkan dalam laporan organisasi dengan tanpa pembatasan, kemudian ini cuma ada satu yaitu untuk kegiatan sekretariat atau operasional. Kemudian di laporan dengan pembatasan atau kita sering menyebutnya laporan proyek, di sini kita contohkan ada satu proyek yaitu proyek kegiatan 01. Nah, ini merilet apa yang disampaikan dalam teori tadi bahwa kita harus memisah laporan ini karena yang dana-dana hibah tadi kan dana hibah atau kegiatan yang didanai dari sumber sumbangan itu kan tidak masuk menjadi objek pajak. Tujuannya adalah nanti kita akan membuat laporan rekonsiliasi fiskal. Itu. Baik, ini nanti contohnya kita share ke peserta. Kemudian tugasnya apa? Dari studi kasus ini, teman-teman semua akan memindah angka tadi ke lembar jawaban. Tolong untuk ditampilkan lembar jawabannya. Nah, ini adalah lembar jawaban. Jadi di lembar jawaban ini nanti akan muncul di bawahnya. Nah, ini ada sheet PPA 21, PPA Unikasi, POK. Nah, kalau di contoh tadi kita cuma sampai catatan E dari worksheet PPH 21 sampai catatan E. Nah, di lembar jawaban ini ada nanti ada rekonsiliasi fiskal, kemudian yang kuning ini sebetulnya ini adalah lembar jawaban ini adalah format laporan nanti kalau teman-teman itu membuka di Kortek untuk laporan PPH badan, ini nanti laporannya akan mirip seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah buat laporan instruksi organisasi, nanti tinggal memindah laporannya. Tinggal memindah ke template atau ke form yang disajikan oleh Kortek. Nah, supaya apa? Jadi kalau kita sudah membuat template, itu kita untuk meminimalkan kesalahan dalam pembuatan laporan. Contohnya tadi, setelah dilihat di laporan posisi penghasilan komprehensif bahwa kita ada surplus. Nah, kalau surplus, jadinya kita tidak nihil. Nah, kita harus bayar sisinya. Surplus itu berapa pajak yang harus kita bayar? Adalah 22%. Nah, supaya tidak surplus, karena kita adalah yayasan, non-profit, itu harusnya nihil. Nah, kita buatkan namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, silahkan nanti teman-teman semua untuk memindah laporan tadi ke masing-masing worksheet tersebut. Coba contoh dilihatkan ke BSPPA 21. Diklik. Nah, di sini masih kosong. Dari studi kasus tadi soalnya, silahkan teman-teman dimasukkan ke masing-masing sesuai dengan template yang kita siapkan. Jadi, silahkan nanti untuk dikerjakan dan nanti kalau ada kurang jelas dalam mengerjakan, silahkan nanti boleh langsung bertanya. Silahkan Mbak. Ya, cukup, saya kembalikan ke Mbak Dea. Oke, terima kasih banyak Mas Dwi atas penjelasannya ya. Nah, teman-teman, karena kita masih ada sesi diskusi ya, mohon maaf ini untuk Mbak Aziza, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Teman-teman yang lain juga kalau masih ada yang mau bertanya, boleh disampaikan dulu aja ya di kolom chat. Nanti kita akan bahas setelah sesi diskusi di breakout room gitu ya. Nah, link studi kasusnya sudah dikirimkan juga di kolom chat Zoom. Apakah sudah bisa dibuka, teman-teman? Mungkin boleh dicek-cek dulu ya sebelum nanti kita pindah ke breakout room gitu. Dan mungkin sedikit penjelasan teknisnya, nanti akan ada 2 breakout room ya, teman-teman akan dibagi ke 2 breakout room. Jadi nanti bisa langsung mengerjakan aja nih terkait studi kasusnya. Waktunya kita kasih 15 menit ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan belum selesai, nanti bisa kita lanjutkan lagi gitu.
Sejauh ini apakah sudah bisa dipahami untuk teknisnya dan tadi untuk linknya sudah bisa dibuka teman-teman? Semoga sudah aman ya. Sudah bisa ya? Oh, oke. Berarti kita bisa di 11.50 ya, kita bisa mulai untuk berpindah ke breakout room. Nanti selama 15 menit teman-teman silakan untuk berdiskusi ya bersama kelompoknya gitu ya untuk mengerjakan studi kasus tersebut. Seperti itu. Nah, ini sudah 11.50, mungkin kita bisa langsung open aja ya untuk breakout room-nya. Silakan teman-teman untuk berdiskusi ya di breakout room masing-masing. Teman udah kembali semua ya ke main room. Tadi sudah diskusi ya di breakout room masing-masing. Nah, mungkin tadi juga ada beberapa pertanyaan ya. Apakah sudah terjawab di breakout room atau masih ingin ditanyakan nih di main room? Mungkin tadi terakhir dari Mbak Aziza ya. Tuh, apakah sudah terjawab Mbak atau gimana? Belum, Kak. Belum ya? Ah, oke. Nah, mungkin boleh Mas Hadi masih standby. Ya, Mbak. Halo Oke. Mas Hadi. Iya, Mas Hadi ada pertanyaan tadi untuk dari Mbak Aziza ya, sebelum kita tadi Ya, di apa tuh tadi breakout tuh room. pertanyaan lupa saya. Hmm, ini aku bantu bacain ya. Ya, boleh. Semisal kita memberikan donasi sosial, ini berkaitan dengan program yang kita miliki dananya dari donasi individu atau juga dari lembaga. Apakah donasi kepada penerima manfaat tersebut termasuk objek pajak atau bukan? Ya, kalau dari sisi biaya, menurut Undang-Undang Pajak bahasanya diakui biayanya menurut pajak atau tidak diakui gitu ya. Gampangannya gitu ya. Pertanyaan itu apa mengelompokkan. Nah, sekarang ini kan nyumbang nih, sumbangan ya. Tadi kan Undang-Undang Pajak mensyaratkan biaya sumbangan tidak diakui menurut pajak kecuali untuk sumbangan 4 apa 5 tadi di slide ya. Ada sumbangan untuk bencana alam, ada sumbangan untuk bangunan infrastruktur sosial, ada sumbangan untuk pembinaan olahraga, sumbangan untuk pendidikan, sama satu lagi apa tadi ya? Oh, untuk riset, untuk litbang. Nah, ini sumbangan dana program kepada kelompok dampingan, apakah memenuhi syarat 5 sumbangan ini? Kalau tidak, maka sumbangan itu tidak diakui menurut Undang-Undang Pajak. Artinya ada koreksi positif gitu ya, tidak menjadi nggak boleh menjadi biaya menurut Undang-Undang Pajak. Itu poin pertama. Poin kedua ngelihatnya semua biaya yang dikeluarkan lembaga, apakah sumber dana untuk mengeluarkan biaya itu dari hibah, uang donor, atau dari uang lembaga. Kalau uang donor kan hibahnya tadi penerimaan hibahnya bukan objek pajak ya, dikoreksi ya, tidak diakui menurut pajak karena bukan objek pajak, maka biayanya pun akan tidak diakui menurut pajak. Jadi biaya sumbangan, jawab pertanyaan tadi, biaya sumbangan ini kalau uangnya sumber dari donor atau dari hibah, maka dikoreksi, tidak diakui artinya biayanya akan nol menurut undang-undang pajak. Seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Oke, Kak Zul, apakah sudah jelas jawaban Berarti dari Mas Hadi? kalau dari lembaga, uangnya dari lembaga hasil fundraising. Terus Oke, uang dari kemudian, lembaga berarti yang kalau uang lembaga kan diakui gitu ya, tetapi lihat sumbangannya apakah memenuhi syarat 5 tadi. Sumbangan untuk bencana alam, sumbangan untuk riset litbang ya, penelitian pengembangan, sumbangan untuk bangunan sarana infrastruktur sosial, sumbangan untuk pembinaan olahraga atau sumbangan untuk pendidikan. Kalau tidak masuk 5 hal ini, biaya sumbangan nggak meskipun diakui. donasinya tetap statusnya kayak sosial gitu, Pak. Kayak misal donasi ke apa eh, kegiatan stunting kayak gitu-gitu juga tetap. Iya, tidak karena kan yang sosial itu lebih ke infrastruktur sosial, maka diakui sumbangannya. Tapi kalau tidak sifatnya bukan infrastruktur, walaupun ini sumbang sifatnya sosial, maka tidak diakui. Oke. Contoh yang paling gampang sumbangan kepada karyawan, ya, ini kan sosial juga ya, itu nggak diakui menurut pajak. Apalagi ya sama ya, kelompok dampingan sama karyawan itu sama. Karena sumbangan ini bukan infrastruktur sosial, maka tidak diakui menurut Undang-Undang Pajak. Sesuai pasal ini Mbak, 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti itu. Makasih, Pak Adi. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Aziza. Apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Mungkin satu pertanyaan lagi ya.
sebelum kita sudahi sesi di hari ini? Boleh kalau mau ada yang disampaikan di kolom chat. Dan aku juga mau mengingatkan teman-teman yang belum mengisi presensi ya, boleh silakan diisi dulu. Mungkin linknya boleh dikirimkan kembali ya di kolom chat. Jadi teman-teman boleh untuk isi ya link presensinya seperti itu. Oke, oke Mas Dwi nggak apa-apa listriknya padam ya. Udah aman ya Mas Dwi tapi ya. Oke, Sudah, Mbak. oke. Mbak nanya Siap, ya Mbak, siap. Boleh, boleh. Ini dari siapa? Oh, Mbak Rukmi. Silakan Mbak, boleh. eh, Pak Hadi tadi kan ada yang penerimaan sisa lebih Ya, dari ini ya, misalnya dari donor gitu. Terus ya. itu kalau dia eh, ini apa menjadi dana abadi, apakah berarti dana abadi itu tidak boleh digunakan? Ya, oke. Istilah dana abadi itu sebenarnya kan kita menyimpan dana yang itu tidak boleh digunakan itu ya. Selama ini yang boleh digunakan itu hasil dari dana abadinya. Misalkan dana abadinya Oh, disimpan di deposito misalkan gitu ya. ya, Tapi kan depositonya jangka waktu lama. Kalau jangka waktu setahun-setahun bukan dana abadi. Dana abadi itu yang jangka waktunya lama gitu ya. Atau iya. disimpan di mana yang tidak diambil-ambil maka itu disebut dana abadi, Mbak. Tapi kalau ada durasinya cuman setahun 2 tahun itu bukan dana abadi. Gitu, Mbak. Kalau kita menyimpan misalnya deposito ya Pak ya, Mm-mm. dana abadi, berarti harus menggunakan rekening lembaga. Iya, rekening lembaga tetap. Jadi deposito atau investasi lainnya itu harus atas nama lembaga. Tetapi akan Hmm, disebut dana abadi kalau durasinya panjang gitu ya. Kalau panjang. pendek-pendek itu bukan dana Iya, abadi. iya. Itu hanya Oke. semacam cadangan gitu ya, mencadangkan uang nggak Hmm, dipakai-pakai tapi bukan dana abadi. Kalau dana abadi itu tidak akan dipakai selamanya, tapi kemudian yang hmm. dipakai hanya hasilnya saja. Ya, Gitu ya. oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab ya, Mbak Rukmi. Nah, teman-teman, tadi aku mengingatkan kembali ya untuk mengisi link presensinya dan apa namanya, nanti akan ada info terkait tugas ya Mas Hadi dan Mas Dwi. Kita infokan tugas mandirinya via WAG ya, nanti ya WA group yang sudah dibuat dan nanti akan di-share di sana seperti itu. Nah, tadi juga teman-teman kita sudah berdiskusi ya untuk studi kasusnya. Semoga bisa apa namanya menambah pengetahuan teman-teman juga dan mungkin nanti kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan nanti di sesi berikutnya bisa ditanyakan kembali seperti itu kalau masih ada yang bingung atau masih ada kendala-kendala ya seperti itu. Nah, oke, nah ini dari oke ada pertanyaan lagi dari Mbak Aziza. Iya Mbak, nanti untuk materi akan kita share ya setelah pelatihan gitu ya, setelah sesi semuanya selesai. Dan untuk studi kasus nanti ya akan dibahas lagi ya Mas Hadi ya di pertemuan berikutnya karena memang waktunya terbatas, jadi nanti masih bisa tanya-tanya di sesi berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa hadir juga ya di sesi berikutnya di pekan depan gitu, biar nanti masih bisa tanya-tanya juga. Seperti itu. Semoga sudah cukup jelas ya semuanya teman-teman eh, karena sudah 12.25 juga nih teman-teman nggak kerasa gitu ya kita udah sedikit overtime nih mohon maaf ya teman-teman ya kan tadi diskusinya seru banget tanya-tanya dan lain-lainnya juga dan jangan lupa di pekan depan kita akan ada sesi lanjutan gitu ya semoga banyak manfaat yang didapat nih oleh rekan-rekan semuanya dari proses belajar kita hari ini dari Mas Hadi mungkin ada closing statement dulu sedikit boleh Mas. Ya, oke, baik. Terima kasih, Mbak Dea. Jadi, saya cuma mau mengingatkan saja karena kan masih ada sesi berikutnya gitu ya. Tadi kan teman-teman sudah mengerjakan tugas studi kasus. Gampangannya studi kasus tadi adalah anggap saja itu laporan keuangan teman-teman dan rekapan-rekapan. Kan teman-teman sudah pindahin semua ke file satunya lagi yang untuk latihan ya. Jadi, file itu akan kita pakai untuk yang file latihan akan kita pakai untuk sesi-sesi selanjutnya sebagai persiapan kertas kerja untuk ngisi atau melaporkan SPT PPH Badan. Jadi tugas teman-teman adalah bagaimana laporan keuangan yang sudah diisi di template file latihan tadi dicoba dibuat rekonsiliasi fiskalnya mana-mana yang bukan objek, mana-mana yang dikoreksi tadi sesuai dengan slide gitu ya. Itu silakan teman-teman coba
isikan dulu sebisanya. Nanti kalau nggak ngerti ya berarti di sesi berikutnya kita bisa bahas gitu ya. Karena emang sesi berikutnya nanti kita akan bahas khusus untuk mulai studi kasus ini dalam bentuk file Excel sebagai bahan atau kertas kerja kita nanti mengisi di akun Kortek untuk pelaporan PPH Badan. Mungkin itu dari saya Mbak Dea dan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi untuk closing statement. Tadi teman-teman ya bisa dipahami untuk lembar kerja dan lain-lainnya bisa dan masih berkaitan ya untuk sesi berikutnya gitu. Jadi jangan lupa untuk dilihat-lihat lagi dan dipelajari kembali seperti itu. Nah, mungkin kita sudah mendekati penghujung kegiatan kita hari ini ya, teman-teman. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Hadi, Mas Dwi gitu ya yang sudah berbagi ilmunya hari ini. Sobat Lingkar Madani juga yang sudah hadir ya dari tadi, dari pagi jam 10 sampai sekarang nih udah mau jam setengah 1 gitu ya. Dan tim support juga yang sudah bertugas dengan baik hari ini. Aku Dea selaku fasilitator, pamit undur diri ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah perkataan dan perbuatan juga kepada teman-teman. Kita akan ketemu lagi nih di pertemuan berikutnya di pekan depan. Terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut di WA Group ya. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Ya, Sampai ketemu lagi. makasih. Sampai ketemu Selamat pada siang. sesi Terima berikutnya. kasih. Izin Selamat live. siang.